Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga tetap semangat belajar matematika walaupun lewat media ini. Sekarang masih di matematika di bab suku banyak, matematika peminatan kelas 11 semester 2. Kemarin kita sudah bahas banyak tentang suku banyak, dari nilai suku banyak, kemudian pembagian suku banyak, penjumlahan, perkaliannya, kemudian teorema sisa, kemudian terakhir kemarin adalah teorema faktor. Sekarang ini ada kaitannya dengan teorema faktor itu ya. Nah, yang sekarang yang akan kita pelajari adalah akar-akar rasional dari persamaan suku banyak, atau kita akan mencari faktor dari suku banyak tanpa mengetahui pembaginya. Nah, dalam hal ini ada beberapa teorema yang perlu kalian catat untuk menentukan akar-akar rasional dari persamaan suku banyak ini. Bapak buat nomor 1. Nah, yang penting kalian catat ini. Jika suatu bilangan bulat merupakan akar persamaan suku banyak ini, atau Bapak buat seperti ini. Jika ada suatu bilangan bulat merupakan akar persamaan suku banyak AN X pangkat N ditambah AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 seterusnya ya. Ini persamaan suku banyak umumnya. A2 X pangkat 2 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A0 itu sama dengan 0. Maka koefisien bilangan bulatnya ini merupakan pembagi eksak dari suku tetap A0. Atau kalau Bapak buat dengan koefisien bilangan bulat, ini koefisiennya ini ya, maka bilangan bulat ini merupakan merupakan pembagi eksak dari suku tetap A0. Pembagi eksak dari suku tetap A0. Intinya sebenarnya kalau nanti ada suku banyak, bersama suku banyak, di depan yang pangkat tertinggi ini, derajat tinggi ini adalah 1, maka yang kalian adalah A0-nya sebenarnya. Nah, jadi koefisiennya ini bilangan bulat dari awal. Bilangan bulat itu artinya tidak pecahan ya. Bilangan bulat tidak pecahan. Baik, Bapak ulang. Jika suatu bilangan bulat merupakan akar persamaan dari persamaan suku banyak ini dengan koefisien bilangan bulat, maka bilangan bulat ini merupakan pembagi eksak dari suku tetap A0. Jadi kalian lihat ininya saja. Ini. Nah, oke. Untuk lebih jelas, Bapak akan contohkan dari teorema ini. Baik, Bapak buat contoh 1 ya. Oke, contoh 1 sekedar. Nah,
Diketahui, nomor 1 ya. Diketahui ada suku banyak X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat ditambah 2X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan adalah akar-akar persamaan ini, akar-akar rasionalnya. Oke, akar-akar rasional dari suku banyak ini. Nah, kita lihat suku banyak ini adalah pangkat tertingginya 3. Kemudian seterusnya yang tidak punya pangkat, tidak punya koefisien adalah 8. Nih, depan koefisien pangkat 3 dia adalah 1. Maka jadi yang maksud bulat itu yang ini ya. Nah, oke, Bapak buat. Nanti Bapak tunjukkan yang pecahan. Nah, jadi untuk menentukan akar-akar rasional dari persamaan ini, kalian lihat dulu faktor atau pembagi dari 8 ini. Nah, jadi yang kalian lihat ini akar-akar 8 ini berapa? Oke, Bapak buat jawab ya. Bawah. Kita akan lihat akar-akar 8. Akar-akar dari angka 8 ini. 8 ini adalah 2 kali 4, ya kan? 4 kali 2 sama ya. 2 kali 4, 4 kali 2. Kemudian 8 kali 1, 1 kali 8, 1 kali 8. Nah, angka-angka yang menjadi akar-akar dari angka 8 ini kan 2, 4, 1, 8. Maka akar-akarnya adalah 2 plus minus. Nah, plus minus ya, artinya bisa min 2 kali menempatkan 8 juga, atau 2 kali 4 kan 8 juga, plus minus 2. Kemudian plus minus 1 plus minus 4 plus minus 8. Nah, jadi akar-akar rasional dari angka 8 ini adalah plus minus 2 plus minus 1 plus minus 4 plus minus 8. Nah, setelah dapat akar-akar rasional ini dari suku tetap, suku banyak ini, baru kita coba. Nah, kita coba dulu. Ingati bahwa teorema faktor, bahwa jika suatu pembagi X kurang K adalah faktor dari suku banyak, maka FK akan bersisa 0. Apakah ini nanti kita masukkan ke sini bersisa 0, maka salah satunya adalah faktornya. Maka salah satunya, karena dia faktor berarti dia akar rasional. Berarti kita coba dulu. Oke, kita coba dari 1 ya. Oke, Bapak buat X-nya plus 1. Nah, plus 1 kita masukkan ke sini. 1 pangkat 3 dikurang 5 kali 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 ditambah 8. 1 kurang 5 ditambah 2 ditambah 8. Berapa? Nah, ini 10 dikurang 5, 5 ditambah 1, 6. Nah, sisanya tidak 0. Berarti 1 ini bukan faktor, 1 ini bukan akar rasional dari suku banyak ini. Nah, sekarang kita coba X min 1. Apakah dia menjadi akar rasional? Berarti Bapak masukkan min 1 pangkat 3 dikurang 5 kali min 1 pangkat 2 ditambah 2 kali min 1 ditambah 8.
min 1 pangkat 3 min 1 kan. Ini min 1 pangkat 2, 1 dikali 5 menjadi min 5. Kemudian 2 kali min 1 adalah min 2 ditambah 8. Nah, ini min 1 tambah 5 min 6 dikurang 2 min 8 tambah 8 0. Nah, karena dia 0 berarti ini min 1 adalah akar rasional dari ini. Nah, akar rasional dari sini berarti akar rasional dari sini. Jadi X min 1 adalah akar rasional dari persamaan suku banyak tersebut. Atau kalau kita buat dalam bentuk faktornya, maka adalah X plus 1. Kenapa plus 1? Kalau ini kita kembalikan ke sini, maka X plus 1 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1. Ingat, maka akar rasionalnya plus 1 ya. Nah, sekarang sudah dapat akar rasional ini, dapat faktornya ini, berarti tinggal kita bagi. Ini sisanya, berarti Bapak tinggal buat. Perhatikan, ini Bapak buat. Oke, ini min 1 kita buat dengan Taylor-Horner, masih ingat ya? Ini 1, ini min 5, kemudian 2, kemudian 8. Pasti nanti 0 di sini. Coba lihat. 1, oke. 1 kali min 1 min 1 min 1 tambah 5 min 6 dikali min 1 positif 6, di sini 8 kali min 1 min 8. Nah, dia 0. Berarti suku banyak berikutnya adalah hasil pembagian dengan X plus 1. Itu suku banyaknya adalah X pangkat 2. Nih, ingati pembagian suku banyak. Kalau suku banyak itu hasil baginya pasti adalah pengurangan dari yang dibagi. Yang dibagi kan pangkat 3 ya. Nih, pangkat 3. Kemudian pembaginya, nih faktor tadi yang kita temukan kan pangkat 1. Maka hasil baginya adalah pangkat 2. 1x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 8. Nah, ini yang ini kita faktorkan lagi. Nah, karena sudah pangkat 2, kita bisa langsung faktorkan saja dengan pemfaktoran kuadrat. Kalau dia tidak pangkat 2, maka kita akan misalkan lagi seperti yang di atas. Nih, kalau dia misal pangkat 3, kita coba seperti ini. Ya, nanti Bapak tunjukkan itu. Nah, setelah ini kita faktorkan saja. Berarti X berapa angka dikalikan menjadi 8 dijumlahkan menjadi min 6 kan? Min 4 X min 2. Nah, berarti sudah dapat semua. Berarti faktor-faktornya dari suku banyak ini, atau Bapak buat lagi, X pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 2x ditambah 8 sama dengan, ingati bentuk fx adalah sama dengan px pembagi kali hx, itu ya, kali hx. Bapak bawa di sini hx, oke, ditambah sisa kan, oke, dikali hx ditambah sisa.
Berarti ini suku banyak, PX-nya adalah pembagi yang pertama tadi adalah ini, atau faktornya adalah ini. Dari mana dapat ini? Kita coba dari pilihan akar-akar dari 8 tadi. Dari positif 1, kita mulai angka yang kecil ya. Positif 1 tidak menjadi akar rasional. Ternyata min 1 adalah akar rasional. Sehingga kalau X min 1 berarti faktornya adalah X plus 1. Kita bagikan ke suku banyak ini, maka mendapat hasil baginya adalah ini. Nah, hasil baginya kita faktorkan lagi, atau Bapak buat ditulis seperti ini. PX-nya yang pertama adalah X plus 1, hasil baginya adalah X kuadrat kurang 6X ditambah 8. Kemudian ini sama dengan lagi sisanya. Mana sisanya? Sisanya kan 0 gitu ya, tidak Bapak tulis. Ini kita faktorkan lagi yang ini, yang pangkat 2, maka menjadi X kurang 4, X kurang 2 ini adalah X pangkat 3 kurang 5X kuadrat ditambah 2X ditambah 8. Ini adalah faktor dari ini. Atau atau akar-akar rasionalnya. Akar rasionalnya adalah nih min 1 dari mana? Dari X plus 1. Kemudian 4 positif dari mana? X kurang 4. Atau satu lagi adalah positif 2 dari mana? Dari sini, X min 2. Oke, sampai di situ anak-anak paham? Oke, lanjut anak-anakku, bisa dipahami sambil dicatat ya. Jadi teorema 1 untuk menentukan akar rasional ini ya, contohnya yang ini. Oke, dicatat ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Bapak buat teorema yang kedua. Nah, yang kedua, kalau nanti bentuknya pecahan ya, akar rasionalnya, Bapak buat di sini jika suatu suku banyak atau bilangan rasional pecahan ya, bilangan rasional, di bawah, rasional pecahan sederhana P per Q merupakan akar rasional, akar persamaan suku banyak N X pangkat N ditambah AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 plus seterusnya A2 X pangkat 2 sampai dengan A1 X pangkat 1 ditambah A0 sama dengan 0. Maka nah, dengan koefisien ini bulat juga ya, semua koefisiennya bulat. Dengan koefisien tulisannya koefisiennya bilangan bulat. Di sini bilangan bulat. Koefisien ini adalah
koefisien dari suku banyak ini. Oke. Nah, maka P adalah pembagi eksak dari suku tetap A0, dari suku tetap A0, dan Q adalah pembagi eksak dari AN. Oke. Pembagi eksak dari AN. Nah, oke. Perhatikan. P-nya ini adalah akar-akar rasional dari A0. Q-nya ini adalah akar-akar rasional dari AN. Nah, akar-akar rasional dari AN ya nih ya. Nah, kalau yang tadi, contoh Bapak yang tadi, nah, akar-akar rasional A0-nya ini adalah 8. Nih, ini adalah P-nya. Q-nya mana? Sebenarnya Q-nya ada, cuma dia 1. Nah, karena dia 1, maka tidak menjadi pecahan. Ya. Nah, bedanya nanti pembagi pencarian akar-akar rasional dari ini adalah suku banyaknya. Nanti koefisien tertinggi derajatnya tidak 1. Kalau ini kan 1 nih, X pangkat 3 mukanya 1. Kalau bukan 1, berarti mencari akar rasionalnya nanti bentuknya akan jadi pecahan. Oke, paham ya? Ini merupakan, bisa dicatat ya. Oke. Nah, Bapak akan contohkan contoh sederhana dari bentuk teorema yang kedua ini. Oke. Bapak akan contohkan dengan soal berikut. Nah, dari teorema yang bentuk VK ini ya. Bedanya sebenarnya adalah kalau suku banyaknya koefisien pangkat tertingginya ini adalah bukan 1, berarti dia pakai PK. Kalau dia 1, berarti dia nanti bulat saja. Ini ya. Oke. Nah, Bapak contohkan. Baik, contoh 2. Buat contoh 2 ya. Nanti yang di atas kan 1. Pertanyaannya sama. Tentukan adalah akar rasional atau faktorkan, paham ya, sama faktorkan atau akar rasional dari fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 4x ditambah 1. Yang ditanyakan adalah faktornya atau akar rasionalnya. Nah, coba lihat, ada koefisien 4 dan 1. Nah, berarti kita lihat bentuknya nanti adalah akar rasionalnya, bisa adalah pecahan. Nah, akar rasionalnya, buat akar rasionalnya adalah bentuk P per Q. Nah, P adalah pembagi dari 1. Nah, P adalah akar rasional dari 1 ini adalah, ini salah terus, adalah akar dari faktor dari 1 dia, akar rasional dari 1. Orangnya adalah plus minus 1 kan, untuk mencari 1 itu 1 kali 1 atau min 1 kali
min 1. Nah, berarti akar-akar dari 1 adalah akar-akar 1 adalah plus minus 1. Kemudian C-nya adalah adalah akar-akar rasional dari 4. Nah, akar rasional 4 itu adalah plus minus 1, kemudian plus minus 2, dan plus minus 4. Dari mana ini? Nah, 4 itu ini dapat ini dari mana Bapak buat sini ya. Oke, 4 itu 1 kali 4 atau 2 kali 2. Nah, faktornya berarti adalah 1, akar rasionalnya adalah 1 plus minus 1, ini plus minus 1 plus minus 2 dan plus minus 4, dapat ini. Nah, berarti nilai PK ini kembali ke sini. P-nya adalah akar-akar 1, nih yang A0. Q-nya adalah akar-akar dari 4 nih. Nah, AN-nya. Nah, maka VQ-nya V per Q-nya P per Q-nya adalah 1 plus minus 1 plus minus 1 per 1 sebenarnya 1 per 1, oke, atau plus minus 1 per 2 atau plus minus 1 per 4. Oke, ini Bapak buat 1 saja. Oke, bisa ya, 1 saja. Nah, supaya bagus, 1 saja. Nah, kan dapat sudah akar-akar rasional dari suku banyak ini. Kemungkinannya adalah plus minus 1, plus minus per 2 atau plus minus per 4. Tinggal kita coba. Sekarang kita coba. Oke, kita dicoba. X-nya adalah plus 1 dulu. Plus 1. Plus 1. Plus 1. Nah, jangan ya, ini plus 1 ya. Oke, plus 1. Atau Bapak hapus saja, 1 saja gitu ya. 1 saja. Nah, kita masukkan ke fx ini 1 ini, maka menjadi 4 kali 1 pangkat 3 atau 3 dikurang 1 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 ditambah 1, maka menjadi 4 dikurang 1 dikurang 4 ditambah 1. Ini habis, ini habis, satunya jadi 0. Nah, berarti plus 1 ini adalah akar rasional dari suku banyak ini. Nah, Bapak buat dulu di bawah. Jadi X plus 1 adalah akar rasional dari suku banyak ini ya. Nah, kenapa? Karena nilainya 0 di sini, sisanya 0 kan. Berarti X plus 1 faktornya, maka faktornya adalah, ingati ini plus 1 berarti adalah X kurang X kurang 1. Nah, ini faktornya. Oke, paham ya, dapat buat faktor ini. Ini kalau Bapak keluarkan X kurang 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1 positif. Atau bentuk umumnya adalah X kurang K. Kemarin ya, teorema faktor ini. Nah, dapat ini. Oke, berarti
sudah dapat satu faktor dari suku banyak ini dan satu akar rasional. Berarti tinggal kita cari sisanya, kita bagikan ini faktor ke suku banyak ini. Nah, ini kan udah dapat faktornya, kita bagikan ke sini. Kita bagi, berarti kita buat Hornernya. Ya, ini dapat 1 sebagai X-nya di sini, pembaginya, kemudian koefisiennya adalah 4 ini, kemudian min 1 ini, kemudian min 4, kemudian 1. Oke, berarti Bapak tinggal buat bawah ya. Oke. 4, 1 kali 4 4 kali tambah min 1 3 kali 1 sini dapat 3 dijumlah min 1 ke sini, min 1 kali 1 min 1 ditambah 0. Ingat Horner ya. Nah, sisanya kan 0, berarti dia faktor. Berarti hasil baginya HX-nya adalah 4X pangkat berapa? Ingati hasil bagi adalah pangkatnya adalah pengurangan pengurangan suku banyaknya, derajat suku banyaknya dikurang dengan pembaginya pangkat 1 nih ya. Nah, pangkat 3 nih, pangkat 3 dikurang 1 menjadi pangkat 2, berarti 4X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 1. Oke. Nah, ini nanti kita faktorkan lagi. Nah, ini sudah pangkat 2 ya. Kita faktorkan saja boleh ya. Seperti ini. Oke. Atau kita gunakan teorema yang ini ya, tidak gunakan ini. Bapak, kita gunakan faktornya. Bentar. Bawah ya. Nah, berarti kalau Bapak buat dalam bentuk fx sama dengan px pembagi kali hx ditambah sx, maka bentuk suku banyaknya jadinya adalah 4x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 1 sama dengan pembaginya faktor ini adalah x kurang 1, hasil baginya adalah 4x kuadrat tambah 3x kurang 1 ya. Oke, sampai di situ dulu sebelum kita turunkan lagi di bawah sambil dipahami. Oke, kita udah dapat faktor ini ya. Nah, sekarang faktor ini kalau kita buat dengan pemfaktoran kuadrat boleh, tapi Bapak kita gunakan dengan teorema yang ini tadi. Nah, kita anggap ini adalah suku banyak yang baru, maka Bapak buat di bawah 4x kuadrat ditambah 3x kurang 1. Oke. Nah, x kurang 1. Maka yang ini ingati, karena pangkat tertingginya pangkat 2, koefisiennya 4 bukan 1, berarti akar rasionalnya. Oke, kembali. Akar rasionalnya adalah berbentuk P per K lagi. Nah, kebetulan angkanya sama 1 dan 4 ya. 1 dan 4. Nah, 1 dan 4. Nah, P-nya adalah akar rasional dari 1. P-nya akar rasional dari 1. Orangnya adalah plus minus 1. C-nya akar rasional dari 4. Orangnya
adalah plus minus 1 plus minus 2 plus minus 4, sehingga P per Q nya adalah 1 plus minus 1 per 1, buat 1 saja. Oke. Plus minus 1, kemudian plus minus 1 per 2, kemudian plus minus 1/4. Ya, ini kita anggap soal baru dari yang di atas ya, karena Bapak tidak memfaktorkan dengan kuadrat. Kalau faktor kuadrat juga boleh ya. Nah, baik. Sekarang coba lihat, kita anggap baru. Maka kita masukkan, misal X sama dengan misal X sama dengan plus 1. Nah, kita masukkan ke sini ya, jangan yang di atas. Maka 4 kali 1 pangkat 2 ditambah 3 kali 1 dikurang 1, 4 ditambah 3 kurang 1 menjadi 6 ya. Tidak 0, berarti ini bukan akar rasional dari ini. Nah, kita masukkan min 1. Apakah dia rasional? 4 kali min 1 pangkat 2 ditambah 3 kali min 1 kurang 1. Ini menjadi 4 dikurang 3 kurang 1 sama dengan. Nah, berarti ini adalah akar rasional dari ini ya. Nah, dari ini. Oke. Nah, dari ini. Nah, dan dia juga adalah akar rasional dari suku banyak yang asalnya ini ya. Nah, asalnya kan ini ya. Oke. Nah, berarti tinggal kita bagi lagi. Oke, Bapak bagi di bawah. Nah, jadi X min 1 adalah akar rasional dari suku banyak. Nah, faktornya, maka faktornya adalah berapa faktornya? Faktornya adalah X plus 1 karena dia min 1 ya. Nah, oke, berarti tinggal kita bagi. Oke, Bapak bagi ke bawah. Yang dibagi yang ini ya. Yang ini ya. Nah, jangan yang ini karena ini sudah kita bagi di atas. Oke, Bapak bagi. Berarti kita buat ordernya di sini min 1, 4, 3 min 1, maka ke bawah dapat 4. Min 1 kali 4 min 4 ditambah 3 menjadi min 1. Min 1 kali 1 positif 1 ditambah jadi 0. Maka nah, hasil baginya HX nya adalah, coba lihat, yang kita bagikan pangkat 2 yang ini ya, pembaginya pangkat 1, berarti hasil baginya juga pangkat 1. 2 kurang 1 berarti 4X kurang 1. Nah, berarti kita buat nih, dapat sudah ini, kita buat seperti ini. Oke, bentuknya Fx sama dengan Px dikali Hx, oke, tambah Sx. Oke, coba buat nih dari awal. 4x pangkat 3 berapa tadi? 4x pangkat 3
dikurang X kuadrat dikurang 4X dikurang X kuadrat dikurang 4X ditambah 1 ya, kalau ada salah. Oke. Nah, oke, itu sama dengan yang awal. Ini X kurang 1 membagi yang awal adalah X kurang 1 dikali dengan hasil bagi yang awal, yang ini kan ini. Oke, 4X kuadrat ditambah 3X kurang 1. Nah, yang ini kemudian dibawa buat X kurang 1. Yang ini tadi faktornya adalah ini dan ini. Bapak tinggal buat 4X kurang 1 dan X plus 1. Nah, sehingga ini semua adalah faktor-faktor dari suku banyak ini. Jadi, oke, akar rasionalnya adalah 1. Dari mana? Dari faktor X kurang 1. Kemudian seperempat dari faktor 4X kurang 1 dan min 1 dari faktor X kurang 1. Bagaimana? Agak panjang sedikit, semoga bisa dipahami. Oke, dari contoh nomor 2 ini. Oke. Nah, silahkan dicoba. Contoh nomor 2 catat ya. Oke. Kemudian ini dapat faktor pertama. Ini faktor pertama. Kemudian dapat faktor pertama. Kemudian dapat faktor kedua dan ketiganya. Oke. Bisa ya? Sambil dicatat di buku, sambil dipahami penjelasan Bapak. Semoga bisa dipahami. Nah, apakah boleh Pak, misalnya sampai sini nih, ini langsung kita faktorkan dengan persamaan kuadrat? Boleh saja, seperti Bapak contohkan yang nomor 1 tadi kan. Nah, yang nomor 1 tadi, setelah dapat ini, nih Bapak contohkan ya, setelah dapat ini nih, langsung kita faktorkan saja tanpa mencari pemfaktoran seperti yang awal. Nah, boleh. Oke, berarti kalau sudah sampai di sini pembelajaran kita, silakan dicatat. Ini stop videonya, catat dulu. Oke, cara menjawabnya, faktornya dicatat. Oke, di stop. Oke, nomor teorema yang kedua. Oke, contoh 1-2-nya. Oke, di stop, dicatat. Kemudian ke bawah, di stop, dicatat. Oke, kemudian ke bawah ya. Nah, oke ya, semoga bisa dicatat ya. Oke, coba ulangi yang nomor 2 ya, supaya kelihatan. Nih, stop, dicatat. Oke, sudah. Yang ini lanjutannya, stop, dicatat. Oke, kemudian ini lanjutannya, stop, dicatat. Kemudian lanjutannya di sini. Oke, semoga bisa dipahami pelajaran hari ini tentang suku banyak di
menentukan akar-akar rasional dari faktor suku banyak. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.